Udah ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan mengasihi Tuhan. Apakah yang kita rasakan? Adakah rasa sukacita untuk berbakti pada pagi ini? Jangan ragu. Karena seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari. Jadi mari kita pujikan satu lagu. Saat ini, saat indah, sebagai penyembahan kita. Khotbah dan salam.
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hana Tanoto yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Hana. Terima kasih Pak Edi. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini yang akan dibacakan oleh Ibu Sylvia Andriani. Terima kasih Ibu Hana. Warta Jemaat Minggu 18 April 2021. Ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Endang Intarti yang berulang tahun pada tanggal 19 April 2021. Selamat ulang tahun Ibu Endang, Tuhan memberkati. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Untuk selanjutnya warta akan disampaikan melalui video.
Demikian warta jemaat pada hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat akan dikembalikan kepada Diaken Hana, Ibu Hana. Terima kasih, Ibu Sylvia. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Indriati. Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita sesuai dengan waktunya. Jadi mari kita pujikan satu lagu, Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Indah pada waktunya. Silakan Bu Bambang pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Bu Hana. Mari saudara, ibu, bapak sekalian, kita menaikkan doa-doa kita dengan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaktian hari ini ya Tuhan. Biarlah kebaktian hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan.
Kami berdoa untuk pelayan-pelayan hari ini, kiranya Tuhan memberkati persiapan mereka semua ya Bapak. Kami berdoa juga untuk persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat dalam ibadah online ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, serta kesehatan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Suraji, Bapak Pendeta Samuel Suwarno, serta pemulihan Bapak Hendra. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah kesembuhan itu datangnya daripadamu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada virus corona ya Tuhan dan sakit penyakit apapun ya Tuhan, agar mereka selalu dalam kondisi sehat ya Bapa. Kami berdoa juga kondisi ekonomi jemaat akibat virus corona ini ya Tuhan, baik jemaat yang berpenghasilan harian maupun yang memiliki usaha sendiri dan yang bekerja di perusahaan ya Bapa. Kiranya Tuhan pulihkan ya Tuhan ekonomi kami ya Bapa, agar kami bangkit dari keterpurukan ya Bapa. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu, agar mereka ya Tuhan boleh bersemangat untuk bangkit kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada siang hari ini, selesai kebaktian keberangkatan rombongan Bapak Pendeta Edi SS, Ibu Priscilla, Ibu Liana Handoko, dan Ibu Rita, serta Bapak Suseno ya Tuhan, yang berangkat ke Semarang dalam rangka mengunjungi dan melayani para pekerja pembangunan kantor Sinode Semarang. Berkati mereka ya Bapak, berkati kesehatan mereka, kesehatan Pak Seno yang sedang menyetir ya Bapak, agar mereka semuanya sampai di tempat dengan baik ya Tuhan. Agar mereka juga di sana melayani dengan baik dan menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung ya Tuhan. Berkati persiapan-persiapan mereka ya Bapa, agar acara dapat terselenggara dengan baik dan lancar ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan baik, agar mereka ya Tuhan diberi hati yang takut akan Tuhan, tidak korupsi, tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan, sehingga mereka bekerja untuk bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia ya Tuhan, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat ya Tuhan, agar kami saling menghargai dan menghormati satu dan yang lain ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang berdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tetap mematuhi protokol yang ada ya Tuhan, sehingga virus corona ini tidak semakin hari semakin banyak Tuhan, tapi semakin hari boleh semakin mereda ya Bapak. Kami berdoa juga pencegahan penyebaran virus corona dan pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menanganinya, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis ya Tuhan. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan ya Tuhan oleh pemerintah. Semua
dapat segera diterima oleh seluruh lapisan masyarakat maupun di seluruh dunia ya Tuhan. Sehingga semua orang dapat divaksin dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga masyarakat Indonesia selama dalam masa pandemi ini agar dapat mentaati protokol kesehatan dengan tetap ya Tuhan. Memakai masker, mencuci tangan dengan baik, serta tidak berkerumun ya Tuhan. Sehingga kami sendiri masing-masing mempunyai hati yang mau mematuhi protokol yang ada ya Bapak. Kami berdoa juga tentang bencana alam yang terjadi di NTT ya Tuhan. Tanah longsor, angin, sehingga terjadi di mana-mana bencana alam. Kiranya kami ya Tuhan berlindung hanya kepadamu ya Bapa, agar segala bencana ini ya Tuhan dapat diredakan ya Tuhan, sehingga kami terluput dari bencana ya Bapa. Berkati yang sudah terkena ya Tuhan, sehingga pembangunan dapat dipulihkan, kondisi keekonomian mereka ya Bapa, sehingga semuanya dapat pulih dengan semula ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara-saudara kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih untuk Bi Indri yang telah memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan pasti akan mendengar sesuai dengan waktu Tuhan. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Nicholas Evan Setiawan dengan tema dibeli dengan harga. Berapa harga yang harus dibayar? Mari kita simak bersama penjelasan dari Evangelis Nicholas. Yang pasti bukan dengan barang fana. Marilah kita semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita pujikan satu lagu, Seperti Yang Kau Ingini. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Doa firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Bapak Hendratmo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, marilah kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Engkau berkenan kami berbakti melalui fasilitas Zoom. Kiranya Tuhan berkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan pakai hamba-Mu, Evangelis Nikolas Evan Setiawan. Engkau sempurnakan persiapannya. Kiranya urapan Roh Kudus memampukannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami agar dapat mendengar dengan baik. Buat kami mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Nikolas Evan Setiawan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra yang sudah memimpin kita dalam doa dan sudah membacakan firman Tuhan yang akan kita renung hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang sebuah tema, yaitu dibeli dengan harga. Nah, kita akan nantinya berangkat dari satu bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Pak Hendra tadi, tapi kita akan juga membaca beberapa bagian lainnya dari Perjanjian Baru. Dan Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan memperhatikan di slide atau mungkin nanti bisa buka di Alkitabnya masing-masing. Saya juga minta maaf kalau misalnya nanti selama khotbah ada slide yang kurang jelas, karena mungkin jaringannya kurang baik. Bapak Ibu harap bersabar sedikit ya. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang harga, sebelum kita mulai lebih jauh perenungan kita, saya mau minta izin lebih dulu untuk menguji pengetahuan Bapak Ibu Saudara tentang harga dari beberapa item yang mungkin sering kita beli ini.
Nah, apalagi momen-momen puasa begini ya Bapak Ibu, biasanya harga barang itu juga makin naik. Nah, saya yakin pengetahuan kita tentang harga barang itu akan sangat berguna. Nah, kita akan melihat beberapa item, beberapa barang ini, dan nanti saya minta tolong Bapak Ibu Saudara untuk menebaknya. Bisa langsung di-unmute, atau mungkin yang ada yang mau diketik di chat juga boleh. Nanti kita sama-sama tebak, kira-kira kita ini nggak ya, paham nggak ya tentang harga barang-barang ini. Nah, ini patokannya saya ambil dari beberapa e-commerce, ada yang dari, jangan disebut deh, nanti malah dibilang promisi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Oke, kita mulai aja dari gambar barang yang pertama. Jadi ini gambarnya hand sanitizer, Bapak Ibu, hand sanitizer 100 mili. Boleh ditebak kira-kira harganya berapa? 100.000. Wah, 100.000. Mahal banget Pak Haji. 100 mili yang kecil Pak Haji. Ayo. Oh, kecil. Yang bilang 10.000. Ya, 25 lah. 100.000, 10.000 jauh ya Bapak Ibu ya harganya. Ada lagi yang mau nebak? 20.000. 16.000, 16.000. Oke, supaya nggak kelamaan. Ini mendekati Bapak Ibu. Boleh lanjut, kita lihat harganya berapa? Harganya 11.900. Lumayan mendekati ya, tadi perkiraan harganya. Oke, lanjut ke barang yang berikutnya. Ini juga zaman-zaman pandemi gini pasti banyak banget kita beli. Masker. Masker isinya 100. Satu kotak ya Bapak Ibu. Kira-kira harganya berapa? Ini harganya lumayan mahal. Yuk, silakan ditebak. 60.000. 60.000 Pak Alep. Oke, lanjut lagi. Kok saya berasa kayak lelang ya Bapak Ibu ya? 150. Oke, lanjut lagi. Ada lagi terakhir, tebakan terakhir. 150.000. 150.000. Oke, silakan ditunjukkan harganya berapa. Harganya 153.900. Wah, mendekati kok Chris ya. Oke, lanjut barang yang berikutnya. Nah, kalau yang ini biasa ibu-ibu yang hafal. Karena kan yang biasa cuci di rumah ibu-ibu gitu ya. Kecuali saya yang hidup sendiri gitu ya. Cuci sendiri Bapak Ibu Saudara. Oke, Downy. Kira-kira harganya berapa? Downy? 25.000. 25.000. Lanjut. Ada lagi yang mau tebak harganya? 30.000. 30.000. Satu lagi Bapak Ibu. 15.000. 20.000. Ternyata yang mendekati emang yang ibu-ibu. Boleh coba diperhatiin nih, ditunjukkan harganya. Harganya 27.000. Paling mendekati tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini barang yang berikutnya, Bapak-bapak pun pasti sering beli. Nah, ayo berapa? Pasti ingat ini Bapak Ibu Saudara. 2.500. 2.500. 2.500. Lanjut lagi berapa? 3.500. 3.500. Oke, langsung ditunjukkan aja. Indomie harganya tadi ada yang hampir. Harganya 2.900 Bapak Ibu. Nah, ini memang beda-beda ya kalau di Indomaret atau di tempat lain atau di warung bisa beda harganya karena 3.000 aku beli kan Bapak Ibu. Nah, ini dari e-commerce harganya 2.900. Oke, lanjut lagi. Ini makanan. Nah, kalau yang ini mungkin harusnya sebagian besar dari kita lumayan sering beli ya. Bakmi Bangka Asan yang mie ayam, yang bakmi biasa. Ayo, kira-kira harganya berapa Bapak Ibu? 26.000. 26.000. Oke, boleh. Terus lanjut lagi. 24.000. 24.000. Wah, ini karena sering beli, jadi perkiraannya mirip-mirip Bapak Ibu. Nah, ini saya ambilnya dari antara Gojek atau Grab. Harganya adalah 25.000. Wah, mirip-mirip ya Bapak Ibu. Terus, satu lagi. Nah, kalau ini biasanya Pak Edi sama anak-anak cute yang beli. Maprex. Ayo, kira-kira berapa harganya? Apa sih itu? Babi geprek. 20.000. 20.000. 35. 35.000. 25.000. 25.000. Pak Edi nggak mau coba jawab, Pak? 20.000. 20.000. 25.000. Nah, ternyata harganya lumayan naik, Bapak Ibu. Kapan hari saya beli, ternyata mereka ada kenaikan harga. Sekarang kalau di Gojek atau Grab jadinya 31.000 lebih begitu. Oke, nah yang terakhir Bapak Ibu, kalau yang satu ini kira-kira harganya berapa? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Mahal. Mahal. Oke, makasih Mahal Pak Haji. Nah, memang yang terakhir ini pasti kita akan sulit menjawab begitu ya, atau bahkan kita nggak bisa menjawabnya karena betul yang kayak dikatakan oleh Pak Haji barusan.
Karena memang pengorbanan Kristus di kayu salib itu sangat-sangat berharga dan luar biasa bagi kita manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memandang pengorbanan Kristus dan karya keselamatannya bagi kita ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, your outlook determines your outcome. Atau bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana perspektif yang kita miliki, akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana cara kita memandang karya keselamatan dari Yesus ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen. Dan saat ini salah satu cara pandang yang salah terhadap keselamatan adalah cara pandang yang seperti ini, Bapak Ibu. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, dalam gambar ini dikatakan begitu ya, wajar Yesus Kristus mati untuk menebusku karena aku berharga. Wajar Kristus mati untuk menebusku karena aku berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini ada beberapa orang Kristen yang berpikiran bahwa mereka atau bahwa kita diselamatkan itu karena siapa diri mereka, karena apa yang mereka sudah lakukan, karena mereka berharga. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang bejat, penuh kejahatan, makhluk yang berdosa, dan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita akan memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan berikut ini. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat 10 sampai ayat 12, dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak, karena semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Lalu firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita, manusia berdosa ini, layak untuk mati dan layak untuk mendapatkan murka Tuhan. Karena Efesus pasal 2 ayat 1-3 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak ada yang terkecuali satupun, adalah manusia berdosa yang memerlukan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita semua adalah manusia berdosa yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, saat ini masih banyak orang Kristen, masih banyak pengikut Kristus yang lupa atau bahkan tidak memahami satu kebenaran ini. Dan karena kesalahan sudut pandang inilah, kesalahan perspektif inilah, akhirnya ada orang-orang Kristen yang tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Sehingga mereka hidup sebagai orang Kristen yang egois, seenaknya sendiri, dan terus hidup menikmati dosa-dosa dalam hidup mereka. Nah, permasalahan inilah juga yang sebenarnya sedang terjadi di dalam gereja Korintus, Bapak Ibu. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kenapa Paulus menuliskan dengan demikian? Karena ada satu masalah yang terjadi. Nah, pada waktu itu banyak jemaat Korintus yang salah paham dengan keselamatan mereka di dalam Kristus. Nah, kota Korintus ini ada sebuah kota yang makmur, kota dagang yang sangat terkenal, dan juga terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu mereka. Nah, alhasil banyak orang-orang Kristen yang terpengaruh dengan lingkungan dan budaya di mana mereka tinggal ini, Bapak Ibu. Banyak jemaat Korintus yang merasa bahwa gak ada yang salah dengan percabulan yang mereka lakukan. Jemaat-jemaat Korintus merasa mereka bahwa fine-fine aja dengan kehidupan yang penuh dosa. Dengan hidup yang masih terus menikmati dosa itu hal yang biasa. Karena mereka merasa mereka ini sudah ditebus, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, maka mereka bisa berbuat seenaknya. Jemaat Korintus telah salah memahami dan meresponi kebebasan yang Tuhan berikan melalui keselamatan dalam Kristus.
Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita peka dan sadar, apa yang terjadi di gereja Korintus ini saat ini juga terjadi di dunia yang kita tinggali. Zaman sekarang yang namanya berbuat dosa, entah itu pergaulan bebas, seks di luar nikah, kesombongan, dan berbagai perbuatan dosa lainnya jadi suatu hal yang menarik, sebuah hal yang keren, dan bahkan seringkali dipamerkan dan dikejar-kejar begitu Bapak Ibu. Bahkan baru-baru ini ada sebuah sepatu. Jadi dia dikasih nama tuh sepatu setan atau Satan Shoes yang dirilis oleh seorang rapper Amerika. Dan sepatu ini mengandung darah manusia dan ada kode 66-nya. 666, 666 gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ada orang yang bikin sepatu begini, wah itu pasti dicerca habis-habisan Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang, berita CNN mengatakan bahwa sepatu ini meskipun harganya mahal, laku terjual di bawah 1 menit Bapak Ibu Saudara. Heran ya, zaman sekarang itu yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan setan, dengan ajaran sesat, itu malah orang kejar-kejar, malah orang cari-cari. Tapi inilah kecenderungan hati manusia berdosa, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan jemaat Korintus dan kita semua, bahwa hidup mereka, tubuh dan jiwa mereka itu bukan milik mereka lagi. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30, Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus Ia telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ketika kita percaya di dalam Kristus, ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita semua. Nah, tadi yang di satu bagian firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak Hendra tadi dalam ayat 19-20, kata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar ini, seringkali merujuk kepada kata penebusan atau menebus. Nah, kata menebus itu sendiri dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah exagorazo. Exagorazo. Nah, kata ini biasanya dipakai dalam sebuah transaksi bisnis, terutama jual beli budak, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan slide berikutnya, kata exagorazo ini artinya apa sih kira-kira? Nah, Rasul Paulus menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan sesuatu. Nah, kata exagorazo itu sendiri artinya adalah sepenuhnya keluar dari, ditebus keluar dari, dibawa keluar dari, dibeli keluar dari untuk sebuah tujuan tertentu, untuk sebuah tujuan yang baru. Inilah arti dari kata exagorazo. Dan kata ini sebenarnya menyebabkan sebuah pembebasan atau kebebasan seseorang dengan cara yang merugikan individu yang menyebabkan kebebasannya. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin menggambarkan apa melalui kata ini? Nah, pada zaman itu, Bapak Ibu, kalau kita pergi ke pasar budak begitu ya, biasanya budak yang dipajang itu budak-budak yang kualitasnya bagus, budak-budak yang kuat, yang badannya gede-gede gitu Bapak Ibu ya, budak yang sehat. Nah, biasanya yang dipajang seperti itu. Kenapa? Karena orang cari budak itu buat disuruh bekerja lagi. Nah, makanya kalau besar, badannya gede gitu ya, dia kuat, ini budak masih muda, masih sehat, kalau dibeli pasti harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Nah, yang modelannya kayak saya ini, kalau budak modelannya kayak saya, pasti mahal Bapak Ibu. Karena budaknya premium, badannya gede, terus mungkin kuat gitu ya, masih muda, masih sehat. Nah, karena mereka berpikir budak yang seperti itu masih punya usia 10-20 tahun untuk bekerja buat yang membelinya. Nah, inilah yang namanya exagorazo. Dibeli, ditebus, dibawa keluar supaya jadi budak lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kata exagorazo yang Paulus maksudkan itu sedikit berbeda. Yang Rasul Paulus katakan di sini bukan berbicara tentang budak yang sehat, tapi kondisinya adalah kita semua ini adalah budak yang keadaannya sakit. Budak-budak yang tidak berdaya, budak-budak yang hampir mati, yang keadaannya benar-benar bobrok dan rusak. Kita adalah budak yang tidak layak untuk diperjualbelikan.
Tapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tetap mencari dan membeli kita. Meskipun kita berada dalam keadaan yang bobrok dan rusak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan di pasar budak begitu ya. Yang dipajang tadi yang saya katakan, yang dipajang di depan itu budaknya yang bagus-bagus kualitasnya. Budak yang badannya besar, yang masih sehat, yang kuat-kuat. Nah, mungkin saya membayangkan kita ini budak-budak yang nggak layak diperjualbelikan. Mungkin disembunyikan di pojok di belakang gitu ya oleh maklar budaknya. Karena kita ya sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, sakit-sakitan, dan memang nggak layak dijual, Bapak Ibu. Tapi Tuhan malah nggak mencari yang sehat. Tuhan malah mencari kita, budak yang sakit, budak yang bobrok dan rusak ini. Tuhan malah bilang, justru aku mau beli dia. Meskipun harganya mahal. Karena kita tahu, Tuhan membeli, Tuhan menebus kita. Harganya itulah dia harus mengorbankan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia harus mati. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk orang sehat, tetapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Itulah Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kemudian bukan hanya diangkat, bukan hanya disembuhkan, bukan hanya diutuhkan. Nah, biasanya ketika orang membeli budak pada zaman itu, jadi budak ini dibeli, dia disembuhkan, dia diutuhkan untuk jadi budak lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat firman Tuhan bilang apa? Dalam Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan kepada kita. Galatia 4 ayat 5 mengatakan bahwa ia datang, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus diutus untuk menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita yang sakit ini, kita yang hampir mati, kita yang bobrok, kita yang tidak berguna ini dibeli dengan harga yang mahal, dibawa pulang ke rumah, terus kita diberi perjanjian oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu kamu tidak bisa menguntungkan, aku tahu keadaanmu rusak, aku tahu kamu sakit. Tapi aku akan menyembuhkan kamu, aku akan memulihkan kamu. Bukan untuk kamu jadi budakku lagi, tapi aku akan mengangkat kamu menjadi anak-anakku. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran Injil Tuhan. Roma pasal 3 ayat 10-12 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus ini, telah diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Seringkali kalau kita ngomong tentang adopsi, yang kita pikirkan adalah ketika kita ingin mengadopsi seorang anak, kita pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi anak yatim piatu. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini bukan berbicara tentang itu. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau dalam konteks aslinya, adopsi ini adalah proses di mana seseorang yang bukan bagian dari keluarga tertentu secara resmi dibawa ke dalamnya dan dijadikan anggota keluarga yang sah secara penuh dengan hak dan tanggung jawab dari posisi tersebut. Nah, adopsi dalam bahasa aslinya adalah diangkat menjadi anak yang sah. Kita lihat slide yang berikutnya. Adopsi dalam bahasa aslinya adalah huiothesia atau artinya diangkat menjadi anak yang sah. Dan ketika kita diadopsi pada zaman itu artinya kita juga memiliki hak secara penuh dan tanggung jawab secara penuh dari posisi tersebut. Nah, kenapa ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita punya cara pandang yang salah terhadap keselamatan yang Tuhan berikan, maka seluruh cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan memiliki fondasi yang salah juga.
Gak heran kenapa banyak orang yang masih hidupnya egois, seenaknya sendiri, dan bahkan masih menikmati dosa-dosa mereka. Karena mungkin selama ini mereka punya cara pandang yang salah terhadap keselamatan yang Tuhan berikan ini. Nah, kita harus ingat bahwa hari ini firman Tuhan mengatakan melalui satu bagian yang Rasul Paulus berikan pada kita semua. Kita yang awalnya adalah budak yang tidak bernilai ini. Kita yang awalnya adalah budak yang tidak layak ini, sudah dieksagoraso, sudah ditebus, dibawa keluar untuk satu tujuan yang baru. Bukan untuk menjadi budak lagi, tapi lebih jauh Tuhan mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Dan inilah Injil kabar baik keselamatan dari Tuhan untuk kita semua. Timothy Keller, seorang pendeta dan penulis buku Kristen, dalam salah satu khotbahnya mengatakan demikian, Bapak Ibu. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Kenapa? Karena kalau nasihat itu berisi tentang apa yang harus kita lakukan. Nasihat berisi tentang apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kabar itu berbicara tentang apa yang sudah dilakukan untuk kita. Kabar baik berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Nah, kita harus bisa membedakan ini, Bapak Ibu. Karena berbagai agama-agama yang ada di dunia ini, dan bahkan terkadang agama Kristen sendiri, seringkali malah berfokus kepada apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Agama seringkali berfokus pada apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Injil, kabar baik dari Kristus itu berbicara tentang apa yang Tuhan sendiri sudah lakukan untuk manusia. Ini adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Seharusnya menjadi fokus kita adalah apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena keselamatan kita hanya bisa kita miliki hanya karena anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepada kita, kita tidak akan bisa selamat. Sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan hanya bisa kita miliki karena anugerah dari Tuhan. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita berharga bukan karena siapa diri kita, melainkan karena siapa Tuhan kita. Kita adalah makhluk yang berharga, kita adalah manusia-manusia yang berharga. Bukan karena siapa diri kita, bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena siapa Tuhan kita, karena apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Saudaraku, Rasul Paulus sadar betul akan hal ini. Paulus sadar bahwa meskipun ia sudah diadopsi menjadi anak Allah, ia sejatinya adalah seorang hamba Kristus. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan jemaat Korintus dan kita semua untuk memuliakan Kristus melalui diri kita, termasuk melalui tubuh kita yang ada di dunia ini. Melalui kata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar inilah. Paulus ingin menunjukkan bahwa kita yang awalnya adalah budak dosa, sudah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus untuk menjadi hamba Kristus. Kita yang awalnya adalah hamba-hamba dosa, sudah dibeli, ditebus keluar, eksagoraso, oleh Kristus untuk menjadi hamba-hambanya. Memang secara status kita adalah anak-anak Allah. Tapi kiranya kita terus ingat seperti Rasul Paulus bahwa sebenarnya diri kita ini adalah hamba. Kita ini ada budaknya Kristus. Dan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 1 mengatakan, ketika ia memberikan salam kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang merupakan panggilan yang Yesus berikan kepada kita semua, orang-orang Kristen di zaman ini. Setelah Yesus membeli dan menebus kita dari kuasa dosa dan maut, kita yang adalah hamba dosa tadi, dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Kristus,
yang dengan senang hati mempersembahkan hidupnya bagi Kristus, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil bagi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau selama ini kita masih hidup sebagai orang Kristen yang masih egois, yang masih seenaknya sendiri, yang masih tinggal di dalam dosa-dosa kita, marilah kita bertobat, marilah kita berbalik kepada Tuhan dan mengubah perspektif sudut pandang yang kita miliki. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Secara status kita memang adalah anak-anak Allah. Tapi kita juga ingat bahwa kita juga adalah hamba-hamba Kristus yang sudah seharusnya menyerahkan hidup kita bagi Kristus sendiri. Karena Kristus telah memberikan teladan terlebih dahulu dengan memberikan hidupnya bagi kita. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui kematian Kristus. Bukan agar kita dapat hidup bebas menikmati dosa, melainkan supaya kita dapat bebas untuk tidak berbuat dosa. Sekali lagi, kita sudah ditebus oleh Kristus, bukan supaya kita bisa hidup bebas menikmati dosa, melainkan supaya kita dapat bebas untuk tidak berbuat dosa. Sehingga hidup kita semua dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini melalui kisah seorang yang bernama Edward Spencer. Mari kita akan sama-sama menyaksikannya melalui video berikut ini. Bapak Saudara, di dalam akhir hidupnya, setelah ia sudah menyelamatkan banyak orang, Edward Spencer yang awalnya adalah seorang perenang dengan karir yang sangat bagus ini, ketika ia sudah merelakan hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang, dan bahkan hampir sekarat, hampir berada di ujung kematian, ia masih mengatakan, "Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus?" Dan kisah hidupnya ini diberikan untuk menjadi sebuah lagu yang begitu indah. Dan izinkan saya untuk menyanyikannya untuk kita semua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku belikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Saudara, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dalam hidup ini?
Firman-Nya dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata kepada kita semua, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ketika hari ini Kau boleh mengingatkan dan menyapa kami melalui firman-Mu. Melalui surat yang Kau berikan lewat Rasul Paulus, kami boleh kembali lagi diingatkan bahwa kami sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui penebusan-Mu, karya keselamatan-Mu. Bapa, maafkanlah kami kalau saat ini kami seringkali masih egois, masih seenaknya sendiri. Kalau kami masih hidup di dalam dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh bertobat dan kembali berbalik kepada Engkau sendiri. Ingatkanlah kami akan betapa besar, betapa luar biasa, betapa mahalnya harga yang telah Engkau bayar bagi kami. Bahwa Engkau bukan sekedar membayar dengan emas perak, tapi Engkau membayarnya dengan hidup-Mu sendiri. Engkau mau mati bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh terus mengingat ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh terus ingat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui tubuh dan jiwa kami. Dan boleh terus memberitakan Injil kabar baik-Mu ini kepada orang-orang yang masih belum mengenal Engkau. Supaya sama seperti kami. Mereka juga boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Hana yang memimpin kita dalam ibadah hari ini. Silakan Ibu Hana. Terima kasih kepada Evangelis Nicholas yang telah mencerahkan kita dengan firman Tuhan. Ternyata kita semua sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah dan nyawanya. Sebagai respon untuk firman Tuhan ini, mari kita angkat satu pujian, Aku Yakin, dari PPL 1 190. Sebagai komitmen kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Love
komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.